Masa ojek online gelar demonstrasi serentak. Mereka menuntut kenaikan tarif dan meminta aplikator menurunkan potongan aplikasi. Hujan deras membuat tanggul Sungai Tuntang di Demak jebol. Sawah, jalanan, hingga permukiman di 7 desa semua terendam. Kecelakaan maut antara kereta api dan 7 sepeda motor. 4 orang tewas di tempat. Palang pintu yang dibuka terlalu cepat diduga jadi pemicunya. Halo, Anda menyaksikan Liputan 6 Siang edisi spesial 29 tahun. Tayangan ini bersama kita semua menghadirkan berbagai informasi secara aktual, tajam, terpercaya. Saya Reza Rahadian khusus akan menemani Anda di siang hari ini. Jadi langsung saja kita mulai informasi pertama Liputan 6 Siang. Perlintasan rel kereta api di Magetan, Jawa Timur mendadak jadi kerumunan warga. Senin siang itu terjadi insiden kecelakaan maut antara kereta api dan 7 sepeda motor. 4 pengendara motor tewas di lokasi kejadian, 3 lainnya terluka parah. Evakuasi para korban berlangsung dramatis. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, tapi muncul dugaan kelalaian petugas jaga yang terlalu cepat membuka palang pintu. Setelah kereta Mata Remaja melintas, petugas langsung membuka palang pintu. Namun ternyata masih ada kereta Malioboro Express yang juga akan lewat. Palang perlintasan sudah tertutup. Kemudian oleh petugas perlintasan kereta api itu ketika kereta sesaat setelah melintas dibuka, kendaraan-kendaraan yang sudah menunggu tadi, 7 buah kendaraan roda 2 itu melintas. Ternyata ada kendaraan ada kereta lagi yang melintas dari arah Yogyakarta yang menuju ke arah Madiun, yaitu Malioboro Express. Dan ini terjadilah kecelakaan lalu lintas ini. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi tengah memeriksa sejumlah saksi termasuk penjaga palang pintu. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Sering merasakan ini, cerah, panas, terik di pagi hari, lalu kemudian hujan deras bahkan disertai angin kencang sore hingga malam. BMKG menyatakan kondisi ini bagian dari masa transisi musim kemarau ke musim hujan. Nah, pertanyaannya, sampai kapan perubahan cuaca ekstrim ini terjadi? Jebolnya tanggul Sungai Tuntang membuat air mengalir deras, membanjiri persawahan dan permukiman warga. Sedikitnya 7 desa di Kabupaten Demak diterjang arus deras banjir. Kondisi terparah terjadi di Desa Karangrejo. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Di Gresik Utara, luapan Sungai Bengawan Solo merendam permukiman warga di 4 desa. Rumah, sekolah, fasilitas umum rata terendam dengan ketinggian banjir di titik tertinggi mencapai 1 meter. Akses terputus. Meski demikian, sebagian besar warga masih enggan mengungsi dan memilih dievakuasi ke rumah kerabatnya. Masya Allah. Luluh lantak, beginilah kondisi salah satu rumah warga usai tertimbun material batu dan tanah longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Kepanikan melanda, 3 rumah tertimbun, 7 lainnya mengalami rusak berat. Warga berjibaku menyelamatkan penghuninya, 6 warga dinyatakan hilang. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur desa Depok, Trenggalek. Tetap waspada, dengan adanya dinamika cuaca, BMKG menyebut fenomena kemarau basah tengah melanda sejumlah wilayah tanah air. Fenomena ini akan membuat masyarakat tetap menghadapi hujan meski telah memasuki musim kemarau. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Beragam informasi terjadi dalam 24 jam terakhir, kami rangkum selengkapnya di kilas peristiwa berikut ini. Pak Dedi, itu ada pembuangan limbah Pak Dedi. Air kali tiba-tiba jadi oranye. Seolah ketumpahan cat, air di sepanjang aliran kali Susukan Bogor itu mendadak berubah warna jadi orange. Meski berangsur-angsur air kali kembali bening, namun warna orange masih membekas di sejumlah material. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor langsung mengecek dugaan pembuangan limbah ilegal di salah satu perusahaan. Dan benar saja ditemukan adanya lubang pembuangan limbah ilegal ke arah kali.
Pihaknya langsung menindak perusahaan nakal itu. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur belum berhenti erupsi. Kolom abu mencapai 3.000 hingga 5.500 meter di atas puncak gunung atau 7.000 meter dari permukaan laut. Saat ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kembali menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari level 3 siaga ke level 4 awas. Warga berlarian mengevakuasi diri dari terjangan banjir di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sejak Senin sore, banjir merendam permukiman dan fasilitas publik hingga 60 cm. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir diperparah jebolnya talus sungai Desa Tokaka. Puluhan warga terpaksa mengungsi. Tim Liputan CTV melaporkan. Masih saja ramai soal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Banyak versi yang beredar di masyarakat, terutama seputar keaslian ijazah keluaran Universitas Gadjah Mada itu. Jokowi akhirnya melaporkan tuduhan ijazah palsu itu ke polisi. Ujungnya nanti, apakah proses hukum bisa membuktikan ijazah itu asli atau palsu? Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Selasa pagi, Jokowi datang ke Bareskrim Polri. Presiden ke-7 itu diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis. Polemik soal keaslian ijazah palsu Jokowi juga membuat Menko PMK Pratikno angkat suara. Mantan Rektor UGM itu mengatakan sebaiknya publik mempercayakan sepenuhnya ijazah Jokowi pada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah Presiden ke-7 itu. Biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jokowi telah menyerahkan ijazah SMA dan sarjananya dari UGM kepada Bareskrim untuk dilakukan uji laboratorium forensik. Pertama kalinya Jokowi hadir di Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terlapor oleh tim penyidik Bareskrim Polri. Jokowi diminta klarifikasi oleh tim penyidik Bareskrim Polri terkait dengan adanya laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sementara secara paralel, laporan Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berlangsung. Jokowi telah melaporkan adanya dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik atas kasus ijazah palsu yang menimpa dirinya. Dari Jakarta, Agi Gunasani dan Ahmad Teguh melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis sejatinya untuk tujuan mulia jangka panjang agar anak-anak generasi penerus bangsa mendapat asupan bergizi secara berkelanjutan. Sayang, dari sisi kualitas masih banyak pekerjaan rumah. Kasus keracunan di sejumlah daerah masih terjadi. Penyebabnya sudah bisa dipastikan, makanan bergizi gratis terkontaminasi bakteri. Pusing, muntah-muntah sampai diare. Itulah yang dirasakan ratusan siswa usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis di Tasikmalaya. Di Bogor, ada 220 lebih siswa yang keracunan. Pemerintah kotanya sampai-sampai menetapkan status kejadian luar biasa. Kepala Badan Gizi Nasional menyebut ratusan siswa di Bogor mengalami keracunan karena paket makan bergizi gratis terkontaminasi 2 jenis bakteri, Salmonella dan E. coli. Penyebabnya ini sudah keluar dari lab bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya, dari bakteri itu ada di air, ada di bahan baku di telur dan juga ada di sayuran. Sejak awal tahun 2025, ada ratusan pelajar di berbagai daerah yang keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Ahli gizi bilang banyaknya kasus keracunan karena belum adanya standar untuk menyiapkan paket MBG yang layak konsumsi ke pelajar. Ketika makanan itu dijaga dari atas kompor sampai dengan ke tangan penerima manfaat, itu suhunya terjaga dengan baik. Terjaga dengan baik artinya apa? Antara 5 sampai 60 derajat ini adalah suhu kritis yang harus dihindari. 5 derajat sampai 60. Nah, artinya apa? Ini adalah kondisi ketika suhu di mana bakteri, jamur, apapun mikroba bisa tumbuh. Badan Gizi Nasional harus mengevaluasi diri dan memperbaiki standar pembuatan sampai makanan itu dibagikan ke siswa.
Satu siswa yang keracunan sudah menunjukkan tata kelola yang buruk, apalagi jumlahnya sampai ratusan siswa. Tim Liputan SCTV melaporkan. Saya kembalikan dulu liputan 6 siang spesial bersama presenter aslinya, Reno Reksa. Namun saya tetap masih di sini untuk mengantarkan informasi lain. Silakan Reno. Iya Reza, saya ambil alih sebentar layar liputan 6 siangnya. Saudara, hari ini masa ojek online melakukan unjuk rasa secara serentak di berbagai daerah. Masa ojek online meminta kenaikan tarif dan meminta aplikator menurunkan potongan komisi. Puluhan ribu pengemudi ojek online diperkirakan akan berunjuk rasa di beberapa titik di Jakarta mulai pukul 1 siang nanti. 2.000 personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa. Sementara rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan secara situasional. Warga diimbau menghindari sejumlah titik utama demo yakni kawasan Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI. Unjuk rasa para pengemudi ojek online rencananya akan digelar pukul 1 siang nanti. Salah satu tuntutannya adalah penurunan potongan aplikasi menjadi 10%. Di Surabaya, Jawa Timur, saudara, ribuan pengemudi ojek online berunjuk rasa dengan cara memblokade jalan akses masuk Surabaya dengan melakukan long march ke kantor pemerintahan terkait dan kantor aplikator ojek daring. Masa aksi menuntut adanya kenaikan tarif dan meminta aplikator menurunkan potongan komisi. Menurut pengunjuk rasa, selama ini aplikator sering melakukan pemotongan komisi hingga 35 bahkan 40%. Dan tidak lupa selalu mengawasi. Kita cek langsung situasi terkini jelang demo ojek online di kawasan Patung Kuda bersama Kurnia Amal. Amal, selamat siang. Apakah masa sudah tiba di sana? Ya, masa aksi yang terdiri dari driver angkutan online ini sudah mulai memadati Patung Kuda di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Namun untuk acaranya ini akan dimulai sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana aksi demonstrasi ini bukan hanya dilaksanakan di Patung Kuda saja, namun di sejumlah titik di Jakarta, diantaranya adalah di Kementerian Perhubungan dan juga di kawasan gedung DPR dan juga MPR Senayan, di mana untuk proses pengamanannya ini juga sudah dilakukan baik di Patung Kuda maupun di kawasan gedung DPR MPR Senayan, di mana dari pihak aparat keamanan ini sudah diterjunkan untuk mengamankan jalannya masa aksi atau demonstrasi dari driver ojek online, di mana untuk hari ini ada sekitar 2.554 petugas keamanan yang terdiri dari TNI dan juga Polri yang mengamankan jalannya proses dari demo pada hari ini. Adapun dari para driver ojek online ini menyampaikan sejumlah tuntutannya, di mana salah satu tuntutannya yakni adalah diminta kepada seluruh atau pemerintah ini mengawasi adanya aplikator yang menyalahi adanya regulasi. Kemudian juga dari para ojek online ini meminta kepada regulator untuk bisa memangkas biaya aplikasi sebanyak 10%. Untuk saudara, demikian Reno, kembali ke Anda di studio. Baik, Kurnia Amal, terima kasih untuk informasi terkininya. Ratusan calon haji di Mekah, Arab Saudi mulai mengikuti bimbingan untuk persiapan puncak haji. Dengan penuh khidmat, ratusan calon haji ini mengikuti bimbingan ibadah yang digelar oleh PPIH Arab Saudi. Jemaah calon haji rencananya akan mulai berangkat untuk menjalankan puncak ibadah haji ke Arafah mulai tanggal 8 Zulhijjah atau 4 Juni nanti. Saudara, 29 tahun kami hadir, tak hanya sebagai penyampai informasi, namun juga memiliki dampak luas dan bermanfaat. Peraih Liputan 6 Awards 2024 kategori pendidikan di tahun ini mendapat bantuan Wapres untuk merenovasi gedung sekolah sederhana yang dirintisnya. Lebih dari separuh usianya, Rudi Manggala Saputra menjadi perintis sekaligus guru sukarelawan di kawasan terpencil SDN Cikoneng Cisarua, Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Bertujuan agar anak-anak para petani teh dapat mengenyam pendidikan sebagai bekal mereka kelak, membuat dedikasinya begitu menginspirasi.
Kami pun memberikannya Liputan 6 Awards kategori pendidikan yang disaksikan langsung Wakil Presiden serta Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto. Rudi Manggala Saputra, pendidik lintas generasi. Atas dedikasinya Jualah, Wakil Presiden memberikan bantuan renovasi gedung sekolah yang dibangun Rudi lebih dari 40 tahun silam. Kini siswa dapat belajar dengan tenang tanpa khawatir saat sewaktu-waktu hujan turun. Masalahnya yang tidak terlintas sedikit pun dari awalnya bahwa saya akan mendapatkan perhatian seperti itu. Selama saya pengabdian sih ya baru kali ini yang saya merasa dihargai, merasa terhargai. Sampai mendapatkan bantuan dari orang nomor 2 dan nomor 1 di Indonesia. Apa tidak bangga Pak? Bangga sekali Bapak. Di tengah keterbatasan fisiknya, langkah Rudi kelak membawa perubahan besar, mengantarkan anak-anak meraih keberhasilan di masa depan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Demikian informasi terkini di Liputan 6 Siang Spesial HUT ke-29 dan kini saya kembalikan ke Reza Rahadian. Reno Reksa, terima kasih. Anda kembali bersama saya dan kini kita lanjutkan informasi di Liputan 6 Siang hari ini. Peristiwa mencengangkan baru saja terjadi, mengusik siapapun yang mendengarnya. Yang laki-laki, Cahya. Sebelahnya Yanti, ayah dan anak perempuan yang baru saja bersekongkol memutilasi Lilis dan Siti. Yang tak lain, istri dan anak balita Cahya, serta ibu dan adik kandung Yanti, para tersangka. Otak pembunuhan sadis ini adalah sang anak sulung. Ia bahkan memvideokan aksinya. Namun apa alasannya? Ada dugaan dendam. Ayahnya ikut membunuh agar bisa ikut ambil perhiasan istrinya untuk bayar utang. Hingga hal goib yang diakui tersangka. Mereka melakukan itu karena korban ini adalah butuh hijau. Menurut keterangannya, dan akan juga kami periksa di psikologi. Pengungkapan kasus ini bermula usai warga menemukan potongan tubuh yang terbakar dibuang di tempat sampah. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tetaplah bersama saya di Liputan 6 Siang SCTV karena sesaat lagi kami masih kembali dengan informasi penting lainnya. Anda kembali bersama saya dan kini kita lanjutkan informasi di Liputan 6 Siang hari ini. Proses evakuasi korban dan keselamatan. Polisi yang dibantu warga mengevakuasi 5 penumpang perahu ketinting yang terdampar di Pulau Talang, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, Senin pagi. Cuaca ekstrim membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Sebelumnya, perahu yang sedang berlayar dari Pelabuhan Labuang Namrole menuju Lek Sula, Kabupaten Buru Selatan itu mengalami mati mesin setelah dihempas gelombang tinggi pada Minggu sore. Kelima penumpang yang kapalnya terisi air kemudian melompat untuk menyelamatkan diri hingga terdampar di pesisir Pulau Talang yang tak berpenghuni. Tawuran lagi, bolos lagi. Kalau kalian bolos lagi, tawuran lagi, tidak akan saya kirim ke barak militer. Saya kirim ke Nusa Kambangan. Setelah lebih dari 2 pekan digembleng di Barak Militer Purwakarta, Jawa Barat, 39 siswa dinyatakan lulus. Mereka juga mendapat sertifikat pembinaan khusus. Dalam sertifikat itu tertulis janji dan tekad masing-masing siswa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya yang tak terpuji. Peluk, tangis haru sampai sujud memohon maaf kepada orang tua mewarnai upacara penutupan yang digelar di lapangan Resimen Armet 1 Sitirayuda. Setelah dikembalikan ke orang tua, siswa lulusan pendidikan karakter akan tetap dievaluasi. 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah tudingan adanya intimidasi, termasuk menakut-nakuti siswa yang menolak masuk barak militer dengan ancaman tidak naik kelas. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.
Razia preman mulai jadi langganan di berbagai penjuru. Sejak data dirilis, premanisme mengganggu perekonomian, mengganggu investasi. Yang dirazia, yang suka minta uang keamanan, uang kebersihan, parkir, dan seterusnya. Preman level mana lagi yang akan dirazia? Negara jangan sampai kalah dengan premanisme. Bersih-bersih preman di Jalan Letjen Suprapto Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin dini hari, diwarnai perlawanan. Polisi harus berjibaku menangkap sekelompok preman berkedok juru parkir liar. Jukir liar yang diringkus ini bisa mematok harga hingga Rp50.000. Dari laporan warga, mereka juga mengancam dan mengintimidasi pemilik kendaraan. Di Jakarta Selatan, puluhan preman berkedok juru parkir liar juga ditangkap polisi. Tim gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP juga merazia posko ormas di kawasan Pasar Minggu. Sejumlah senjata tajam ditemukan di dalam posko itu. Sejak operasi preman dimulai 1 Mei lalu, sudah ada ribuan tersangka ditangkap. Aksi premanisme di tanah air seakan sudah mengakar. Selama ini, pengangguran kerap dianggap sebagai pemicu maraknya aksi premanisme. Tapi kenyataannya, tidak juga. Tanpa ada lelang. Porsi harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Buktinya, seorang pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri bisa bertindak bak preman. Ia ditahan dan jadi tersangka usai memalak pengusaha asing sebesar 5 triliun rupiah dari proyek strategis nasional. Tidak ada tempat bagi premanisme di Indonesia, mau itu perorangan, ormas, atau kelompok-kelompok tertentu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Puncak ulang tahun Liputan 6 SCTV akan hadir setelah tayangan Liputan 6 siang. Sekarang saya ajak Anda ke lokasi Liputan 6 Awards dan Rizka tinggal menghitung menit bagaimana persiapan di sana. Ya Reza, acara Liputan 6 Awards 2025 ini 100% sudah siap digelar. Berbagai persiapan juga sudah dilakukan ya. Ya hanya tinggal ada penyempurnaan sedikit saja lah. Seperti yang di belakang saya ini sudah ada artis cilik kita yaitu Akila ya yang sedang melakukan gladi bersih untuk nantinya ia akan hadir sebagai pembaca nama penghargaan di Liputan 6 Awards 2025. Selain Akila, nantinya Liputan 6 Awards 2025 juga akan dipandu oleh 2 host hits kita yaitu Rina Nose dan Gilang Dirga. Selain itu nantinya juga akan ada hiburan di Liputan 6 Awards 2025 yang akan dibawakan oleh penyanyi Budi Doremi serta juga The Changcuters ya. Nah selain mereka nantinya Liputan 6 Awards 2025 itu juga akan dihadiri sejumlah tokoh publik mulai dari menteri sampai putri Indonesia yang nantinya bersama-sama dengan presenter Liputan 6 SCTV akan memberikan penghargaan kepada sosok-sosok inspiratif di Liputan 6 Awards 2025. Jadi memang Liputan 6 Awards 2025 ini merupakan ajang penghargaan bagi orang-orang biasa yang sudah melakukan banyak hal luar biasa dan berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu akan ada 6 kategori penghargaan yang diberikan di Liputan 6 Awards 2025. Jadi pastikan dimanapun Anda berada jangan sampai melewatkan acara Liputan 6 Awards 2025 yang akan digelar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di stasiun televisi kesayangan Anda, SCTV. Demikian laporan saya, kembali lagi ke Reza di studio. Oke Rizka, terima kasih informasinya dan jangan lupa tetap di layar SCTV karena Liputan 6 Awards hadir usai tayangan Liputan 6 siang. Liputan 6 Awards 2025, ajang penghargaan bagi para sosok inspiratif yang penuh dedikasi dan menginspirasi masyarakat. Liputan 6 Awards 2025, Selasa 20 Mei pukul 12.30 di SCTV. Terima kasih sudah bersama Liputan 6 siang spesial hari ini di usia ke-29 tahun. Kami berharap Liputan 6 SCTV tetap dapat menjadi perpanjangan suara Anda, suara masyarakat, dan jangan ragu untuk selalu berbagi ide, berbagi pendapat melalui seluruh platform tayangan kami. Mari kita berjalan bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Reza Rahadian, salam SCTV.